Mari kita mulai dengan soal pertama. Setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya tinggal. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarga. Alasannya adalah setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK sekarang ini. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sekolah tersebut ada di luar kota. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Baik, untuk soal nomor 1 ini menurut saya sebagai guru, langkah pertama saya akan mengajak Budi bercerita tentang harapannya dan perasaannya di jurusan SMK. Saya akan mendengarkannya tanpa menghakimi, lalu menanyakan hal-hal apa yang membuat ia bersemangat. Misal, ketika ia bercerita suka berbicara di depan temannya, dari situ saya tawarkan agar Budi menjadi MC upacara, menuliskan naskah pengumuman, atau terlibat di buletin sekolah. Kegiatan ini memberi kesempatan baginya berlatih komunikasi, sekaligus membuktikan pada dirinya bahwa bakatnya masih bisa diasah meski ia belajar di bidang teknik sekalipun. Saya juga berdiskusi dengan orang tua Budi. Saya menjelaskan bahwa kemampuan komunikasi sangat berguna di banyak bidang, termasuk di dunia teknik, misalnya teknisi yang perlu presentasi hasil kerja atau menjelaskan masalah teknisi ke kliennya. Bersama keluarga, kami menyusun rencana jangka panjang, membuat portofolio sederhana yang mencatat setiap video Budi berkomunikasi, seperti video MC-nya tadi, seperti artikel buletin, testimoni kepada temannya. Portofolio ini bisa jadi bekal ketika Budi nanti ingin ikut lomba debat seperti magang atau melanjutkan ke sekolah komunikasi. Dengan memberi ruang bagi bakat komunikasi sekaligus mendukung pembelajaran teknik, Budi dapat menerima kondisi sekarang tanpa menutupi peluang untuk masa depannya yang lebih luas. Kuncinya adalah dukungan terus-menerus dari guru dan orang tua, serta momen-momen keberhasilan kecil yang membuatnya percaya diri. Baiklah, mari kita lanjutkan ke soal nomor 2.
Seorang siswa, sebut saja namanya Andi, merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja, ia orangnya tidak percaya diri, pemalu, overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Ia takut keputusan yang ia buat akan ditolak oleh orang lain. Solusi apa yang akan Anda berikan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya sendiri? Baik, untuk soal nomor 2, menurut saya Andi ini memiliki potensi teknik, tetapi merasa cemas dan ragu pada dirinya sendiri. Saya memulai dengan memberikan tugas praktikum menjadi langkah-langkah kecil. Pertama, ia hanya merakit 2 komponen saja, kemudian 3 dan seterusnya. Setiap kali Andi berhasil, saya akan memberikan kongrat atau selamat kepada dia. Misal penempatan buat bautmu rapi dan kokoh. Terus pujiannya ini membantu Andi melihat kemajuannya sendiri, bukan hanya fokus pada kekurangannya. Selain itu, saya mengenalkan konsep growth mindset, bahwa kemampuan bisa tumbuh melalui latihan dan kesalahan adalah bagian dari proses belajar juga. Di kelas, saya sering menceritakan pengalaman saya atau pengalaman pribadi saat berjuang memahami materi yang sulit dan yang lain-lain, agar Andi berjuang memahami materi tersebut, ia tidak sendiri. Saya juga memfasilitasi kerja kelompok kecil dengan teman-temannya yang suportif, sehingga Andi melihat teman lainnya pun pernah gagal dan belajar bersama-sama, bukan sekedar kompetisi. Seiring berjalannya waktu, percaya diri Andi mulai tumbuh. Ia berani bertanya saat bingung, berani mencoba proyek lebih kompleks, dan semakin aktif berdiskusi. Dukungan terhadap dan suasana kelas yang aman membuat ia merasa nyaman berkembang sesuai ritmenya sendiri. Baik, kita lanjutkan ke soal ketiga. Siswa SMK cenderung bersemangat ketika belajar yang bersifat praktikum. Sedangkan ketika teori, siswa menjadi kurang bersemangat, apalagi yang menggunakan hitung-hitungan. Ada pepatah teori tanpa praktik lumpuh, praktik tanpa teori buta. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya 2 hal tersebut. Jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik membuat strategi pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dan membuat pembelajaran menyenangkan bagi peserta didik agar pembelajaran teori dan praktikum dapat diikuti oleh semua siswa. Baik, untuk soal nomor 3 ini, menurut saya sebagai guru, banyak siswa SMK yang merasa teori itu sangat membosankan karena belum terlihat manfaatnya. Untuk mengatasi ini, saya pakai metode kontekstual teaching atau learning. Konsep ini seperti memulai dengan praktik nyata lalu mengkaitkan teori. Misal, sebelum membahas rumusan OHM, kami merakit rangkaian lampu sederhana. Saat lampu menyala, saya tanyakan mengapa bisa menyala. Baru kemudian saya menjelaskan konsep artis tegangan.
dan hambatan teori menjadi jawaban langsung atas pengalaman mereka. Dan saya juga menerapkan project based learning, seperti setiap kelompok siswa membuat alat kecil, misalnya skalar otomatis atau rangkaian alarm sederhana. Kemudian mereka menulis laporan dan mempresentasikannya. Prinsip ilmiahnya, proyek ini membuat teori hidup karena mereka harus memahami dan menerapkan sikat atau kuis online untuk mengecek konsep teorinya, dengan hadiah kecil agar suasana kelas tetap semangat, dan juga penggunaan video demonstrasi. Ini juga untuk simulasi interaktif dan diskusi kelompok membuat siswa terlibat aktif dalam kelas dengan menunjukkan hubungan jelas antara teori dan praktik. Siswa SMK jadi lebih antusias mempelajari keduanya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Emosi remaja itu cenderung tidak stabil, sering meluap-luap, perasaannya mudah marah, terbawa emosi, dan emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal negatif. Bagaimana tindakan kita sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Baik, untuk soal nomor 4 ini menurut saya remaja sering mengalami naik turun emosi akibat hormon yang tekanan sosial di kelas. Saya setiap hari pertama pelajaran, saya alokasi waktu 5 menit untuk cek perasaan siswa, menulis suatu kata tentang apa yang mereka rasakan di kelas dan suasana kelas, dan membantu menenangkan jika banyak yang tertekan atau marah. Dan juga saya mengajar teknik pengolahan emosi sederhana seperti tarik nafas dalam 3 hitungan, berhenti sejenak sebelum merespon atau menuliskan keluh kesan di jurnal pribadi. Jika ada siswa yang meledak emosinya, saya akan ajak berbicara secara pribadi di luar kelas dengan nada yang lembut, lalu bersama mencari cara menyalurkan emosi, misalnya menggambar, menulis, atau melakukan olahraga ringan setelah istirahat. Saya pun merujuk mereka ke konselor. Di sisi lain, saya mendorong program ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, agar siswa pun mempunyai wadah yang positif, menyalurkan energi, dan membangun kontrol emosi secara berkelanjutan. Baiklah, kita akan memasuki soal terakhir, yaitu soal 5. Kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup? Baik, untuk motivasi saya yaitu jangan pernah memaksakan kehendakmu. Allah memiliki skenario yang jauh lebih baik untuk kamu nikmati. Sekian. Kesimpulan dari 5 kasus yang menggambarkan peran guru dalam mendampingi siswa, tapi bukan hanya sebagai pengajar yang menyampaikan materi di kelas,
melainkan sebagai manusia yang hadir secara utuh, yang mendengarkan, yang memahami, dan yang berjalan bersama siswa dalam proses mereka menuntutkan jati diri dan potensinya. Yang pertama, ada cerita tentang seseorang siswa yang merasa salah jurusan. Mungkin kita pun pernah merasa seperti itu, salah ambil keputusan lalu bingung, kecewa, bahkan ingin menyerah. Tapi guru di kasus ini tidak serta-merta memberi nasihat yang normatif. Ia mendengarkan lalu mencoba melihat potensi lainnya yang mungkin selama ini tersembunyi. Ternyata siswa ini punya bakat di bidang komunikasi, maka guru membuka jalan, memberi kesempatan untuk tampil menjadi MC, menulis, berbicara di depan umum. Dari situ si siswa pelan-pelan mulai tumbuh lagi rasa percaya dirinya. Ini memberikan kita pelajaran bahwa pendidikan bukan soal memaksa arah, tapi tentang membimbing siswa menemukan jalan yang tepat untuk dirinya. Lalu kasus yang kedua, guru berhadapan dengan siswa yang merasa rendah diri padahal kemampuannya ada, tapi karena sering dibandingkan, mungkin juga pernah gagal, dia jadi tidak berani mencoba. Guru di sini menggunakan pendekatan yang sangat manusiawi, memecahkan tantangan jadi lebih kecil, memberi apresiasi konkret, bukan sekedar pujian kosong. Dan yang paling penting, guru mengajarkan bahwa gagal itu bukan akhir, tapi bagian dari proses. Inilah yang disebut dengan growth mindset, bahwa kemampuan itu bisa ditumbuhkan, bukan ditentukan sejak awal. Kemudian di kasus ketiga, kita melihat bagaimana guru menghadapi materi yang sulit diterima siswa karena dianggap membosankan. Tapi masalahnya bukan pada siswanya, melainkan pada cara penyampaiannya. Maka guru menggunakan metode kontekstual teaching and learning, mengaitkan materi teori dengan kehidupan nyata. Sebelum bicara soal hukum, siswa diajak merakit lampu. Ketika lampu menyala, muncul rasa penasaran. Dari rasa penasaran itulah teori bisa masuk, dan ini juga sesuai dengan prinsip belajar bermakna, di mana siswa tidak hanya menghafal tetapi memahami. Dan kasus yang keempat, tantangan yang dihadapi bukan akademik tetapi emosional. Di usia remaja, siswa sering mengalami perubahan suasana hati, tekanan sosial, bahkan persoalan keluarga. Guru menyadari ini dan mulai dari hal kecil menanyakan kabar, membuka ruang untuk obrolan, mengajarkan teknik pernapasan untuk menenangkan diri. Guru juga menjalin kerja sama dengan guru BK karena tidak semua bisa ditangani sendirian. Kita belajar di sini bahwa menciptakan ruang aman secara emosional itu sangat penting. Belajar tidak bisa berjalan jika batin sedang lelah atau terluka. Dan yang terakhir, yang menurut saya paling menyentuh adalah motivasi dasar dari semua tindakan guru ini. Keyakinan bahwa kebaikan kecil yang konsisten akan membawa perubahan besar. Kadang guru tidak bisa langsung melihat hasil dari usahanya, tetapi guru tetap hadir, tetap menyapa, tetap mendampingi, karena percaya bahwa satu senyum, satu kalimat semangat, atau satu kesempatan bisa menjadi titik balik hidup seseorang. Dan dari 5 kasus ini saya belajar bahwa menjadi guru bukanlah pekerjaan biasa. Ini adalah panggilan hati. Guru bukan sekadar mengajar tetapi membentuk manusia. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi menyalakan harapan. Saya pribadi merasa bahwa peran guru di zaman sekarang semakin kompleks. Tidak cukup hanya pintar secara akademik,
tapi juga harus punya empati, kreativitas, dan ketulusan. Karena tiap siswa itu unik, datang dengan cerita yang berbeda, dan perlu diperlakukan dengan cara yang sesuai.